Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Kudusnya hidup, kudusnya perkawinan. Shalom saudaraku. Imamat Fatsal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Yahwe berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Yahwe Tuhanmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Yahwe Tuhanmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Yahwe. Orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Mereka hidup bersama orang Mesir, melihat, mendengar apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang Mesir. Dan sedikit banyak kebiasaan orang Mesir akan mempengaruhi kehidupan orang Israel. Kebiasaan bangsa Mesir, tempat di mana bangsa Israel diperbudak, dan kebiasaan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan segera Tuhan berikan kepada bangsa Israel, adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mereka adalah penyembah berhala, hidup tanpa moral yang baik, tidak mengenal keadilan. Mereka melakukan praktek free sex, kawin mengawinkan dengan bebas tanpa ada aturan. Karena itu, sebelum umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel, sampai ke tanah Kanaan, Tuhan memberikan hukum yang harus dituruti oleh mereka. Khususnya dalam Imamat Fatsal yang ke-18 ini mengingatkan mereka tentang kudusnya perkawinan. Mengapa? Karena pernikahan atau perkawinan adalah lembaga yang Tuhan ciptakan sendiri, dan pernikahan atau perkawinan itu kudus adanya. Pernikahan adalah wadah ilahi yang telah dirancang, dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kejadian 1 ayat yang ke-27 dan 28. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Yahwe Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Yahwe Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Yahwe Tuhan dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Tuhan bertindak secara aktif merancangkan dan mempersatukan manusia, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan memberkati mereka menjadi sebuah keluarga.
sebagai umat pilihan Tuhan yang telah dikhususkan untuk Tuhan sendiri, maka bangsa Israel harus melakukan peraturan yang Tuhan berikan dan harus berpegang pada ketetapan Tuhan dengan hidup menurut semua yang Tuhan sudah firman. Pernikahan yang tidak kudus akan mencemarkan dan menajiskan bangsa Israel. Yahweh Tuhan adalah Tuhan yang kudus, maka umat pilihannya juga harus hidup kudus di hadapannya. Setiap orang yang melanggar aturan dan ketetapan Tuhan akan mendapatkan hukuman. Saudara, kehidupan orang Kristen zaman ini tidak berbeda jauh dengan kehidupan bangsa Israel. Kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dengan cara hidup dan kebiasaan yang berbeda. Rasul Petrus mengingatkan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kita adalah umat pilihan Tuhan, umat kepunyaan Tuhan sendiri yang harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Tuhan yang kita sembah adalah yang kudus, maka kita sebagai umat kepunyaan Tuhan harus hidup dalam kekudusan. Mengapa? Supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari jaga pernikahan kita agar Tuhan yang kudus berkenan kepada keluarga kita. Dan bila rumah tangga kita berkenan kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan anugerah dan rahmat-Nya bagi kehidupan keluarga kita. 1 Korintus 7 ayat 2b. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Maleakhi 2 ayat yang ke-15 dan 16. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, sebab aku membenci perceraian, firman Yahweh Tuhan Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Yahweh semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jaga hati dan pikiran untuk terus setia kepada pasangan kita. Matius 5 ayat yang ke-28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Buat anak-anak muda yang masih belum menikah, jagalah hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan melakukan hubungan yang melebihi dari batas. Jagalah hidupmu kudus. Jangan melakukan free sex, karena free sex akan merusak hidupmu. Hati-hatilah dalam memilih pasangan untuk hidupmu. Minta dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Jangan memaksakan diri untuk berpasangan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pernikahan adalah sebuah kebahagiaan apabila ditemukan dalam roh yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu
untuk nasihat firman Tuhan hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk kami memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu, umat yang dikuduskan oleh Tuhan menjadi milik-Mu. Tuhan, tolong kepada kami untuk menjaga hidup kami tetap kudus. Bahkan pernikahan kami adalah pernikahan yang kudus, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Tolong kami untuk tetap setia dengan pasangan hidup kami sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap rumah tangga Kristen. Engkau memberkati anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, supaya mereka diberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, biar kami boleh menjadi umat yang senantiasa mempermuliakan Tuhan dengan menjaga kekudusan hidup kami, kekudusan pernikahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadikan iman Kristen menjadi gaya hidup kita, baik dalam hidup pribadi maupun dalam pernikahan.